nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mempresentasikan pertemuan ke-12 tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. Strategi promosi meliputi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan promosi, yaitu kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, perilaku promosi, yaitu kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, afeksi dan kognisi promosi, yaitu sikap terhadap iklan proses mempengaruhi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Ada 4 jenis promosi yang utama. Yang pertama, iklan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, penjualan personal. Yang keempat, publisitas. 1. Iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multikardus, kontes atau undian. 3. Penjualan personal atau personal selling melibatkan interaksi personal langsung antara pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah: yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. 2. Situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikannya sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. 4. Publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa berupa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perseptif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengencoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar akan merek. Yang ketiga,
konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya, yaitu membeli merek tertentu pada toko dengan merek tersebut. Model umum proses komunikasi untuk promosi meliputi ada umpan balik, sumber, pesan transmisi, penerima, tindakan, agen dan perangsang yang relevan, yang meliputi ada produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas, media, yang meliputi TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, meliputi telepon, artikel, surat kabar, konsumen. Tindakan atau keputusan kunci terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengelola strategi promosi. 1. Menganalisis hubungan konsprot. Yang kedua, menentukan tujuan dan anggaran promosi. Yang ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang keempat, evaluasi strategi promosi. Yang 2, pengencodingan komunikasi promosi, yang meliputi 1. Mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. 3. Mentransmisi komunikasi promosi, yang meliputi 1. Memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan atau keputusan kunci mendekoding komunikasi pemasaran, yang meliputi yang pertama, masuk ke dalam pesan, yang kedua, menerjemahkan promosi, yang ketiga, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan, yang meliputi 1. Membeli produk, 2. Mengunjungi toko, 3. Komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek, yaitu saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Sikap merek, yaitu konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.